Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurlela dari Reguler Manajemen I. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai alat analisis yang ketiga yaitu Net Present Value dan Internal Rate of Return. Nah, yang pertama Net Present Value atau disingkat menjadi NPV yang merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. Nah, yang kedua, Internal Rate of Return atau disingkat menjadi IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan nol. Kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital kurang dari IRR. Nah, kegunaan MPV adalah untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh cash flow dan diskon faktor. Jika NPV positif, maka proyek tersebut layak, dan begitupun sebaliknya. Nah, IRR berguna untuk membantu memberikan perbandingan pada tingkat laju pengembalian dalam menentukan bentuk investasi yang diperkirakan akan lebih mendatangkan keuntungan. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan analisis dari kasus yang kemarin. Nah, untuk memilih antara mesin A dan mesin B, yang mana di video sebelumnya kita telah menentukan payback period dan average rate of return atau ARR. Dan kali ini kita akan mencari net present value atau disingkat menjadi NPV. Nah, untuk mesin A, yang pertama initial investment-nya kita input dari soal. Untuk mesin A 28 juta. Nah, untuk tingkat bunganya kita input lagi di soal 15%. Nah, untuk initial investment mesin B 32 juta dan tingkat bunganya 15%. Nah, untuk menghitung net present value, kita harus mengetahui present value yang merupakan perkalian dari cash inflow dan diskon faktor. Nah, yang pertama untuk mesin A, kita menentukan cash inflow dengan cara sama dengan kita menginput dari payback period. Kita kunci, lalu enter. Nah, kita tarik saja ke bawah, karena nilainya sama. Untuk diskon faktor, sama dengan 1 per dalam kurung 1 ditambah bunga 15%, kita kunci dalam kurung pangkat tahun sama. Nah, lalu enter. Nah, untuk diskon faktor itu pernah dijelaskan di pertemuan ketiga. Lalu kita tarik saja ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menentukan present value dengan menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon faktor. Lalu enter. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menentukan total present value, kita klik saja ke auto sum. Nanti akan terjumlahkan otomatis. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan net present value, kita menggunakan sama dengan total present value dikurangi initial investment untuk mesin A. Nah, hasilnya 19 juta sekian. Nah, yang selanjutnya untuk mesin B, menentukan cash inflow, kita sama dengan input saja di payback period.
Nah, enter. Ini tidak dikunci ya, karena jumlahnya berbeda-beda. Kita tarik saja ke bawah. Nah, selanjutnya untuk diskon vektor, kita menggunakan rumus 1 dibagi 1 ditambah bunga. Kita kunci dalam kurung pangkat tahun. Lalu enter. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, selanjutnya untuk present value menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali diskon vektor. Kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk total present value kita langsung ke auto sum. Maaf. Lalu enter. Nah, hasilnya akan otomatis terjumlahkan. Nah, untuk mesin B, karena ada nilai residu sebesar 5 juta, jadi kita akan menghitung 5 tahun untuk kedepannya dengan rumus sama dengan 6, karena itu 5 juta, dikali dalam kurung buka 1 ditambah bunga kurung tutup pangkat 5, karena nilai residunya yaitu 5 tahun. Bentar. Nah, selanjutnya untuk menentukan net present value untuk mesin B menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi initial investment ditambah nilai sisa. Lalu enter, hasilnya 18 juta sekian. Nah, jadi kedua-duanya memiliki NPV positif sehingga mesin A dan mesin B layak untuk diterima proyeknya. Nah, namun NPV mesin A lebih besar dibandingkan dengan mesin B. Nah, lanjut kita akan mencari IRR atau internal rate of return dari mesin A dan mesin B. Nah, yang pertama kita menentukan mesin A, IRR mesin A. Dan kita isi. Untuk yang pertama menentukan cash inflow, kita input saja dari NPV, lalu enter. Kita tarik ke bawah. Untuk diskon vektor, kita menggunakan sama dengan input, lalu enter. Tarik saja ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan present value, kita sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor, lalu enter. Nah, untuk total present value, kita langsung saja ke auto sum, lalu enter. Selanjutnya untuk menentukan net present value, kita menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, lalu enter. Nah, selanjutnya yang kedua, cash inflow, kita input saja ke yang sebelumnya, lalu tarik ke bawah. Dan untuk menentukan diskon vektor, kita menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah bunga, kita kunci kurung tutup pangkat tahun pertama, lalu tarik ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menentukan present value sama dengan cash inflow
dikali dengan diskon vektor. Tarik saja ke bawah. Untuk total present value, kita langsung saja ke AutoSum lalu enter. Nah, untuk net present value, kita menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa IRR merupakan tingkat diskon atau tingkat bunga yang membuat NPV menjadi 0. Nah, di sini tingkat bunganya 15%, maka NPV-nya belum 0. Untuk mencari IRR ada dua metode, yaitu menggunakan rumus dan menggunakan metode trial and error atau perkiraan. Nah, di sini kita akan mencari dengan metode trial and error dan mencoba beberapa tingkat bunga. Nah, yang pertama kita mencoba dengan bunga 20%. NPV-nya masih jauh. Lalu kita mencoba 39%. Nah, untuk 39% di sini min, jadi persennya antara 38 dan 39. Nah, kita coba 38%. Masih plus. Jadi persennya kemungkinan 38, sekian. Kita coba ke 38,9533. Nah, net present value-nya di sini sudah 0. Dengan bunga 39,9533%. Nah, di sini terdapat keterangan bahwa investasi diterima apabila IRR hitungan atau tingkat bunga aktual lebih dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Nah, untuk IRR akrualnya kita input saja ke J2 dan IRR estimate-nya kita input saja ke E2 15%. Nah, jadi keputusannya di sini diterima. Nah, bahwa investasi diterima jika IRR aktualnya melebihi IRR estimate. Nah, di sini sudah terbukti bahwa IRR estimate melebihi IRR aktual melebihi IRR estimate. Nah, di sini memenuhi syarat, maka investasinya yaitu diterima. Yang kedua yaitu menentukan IRR atau internal of return untuk mesin B. Nah, di sini sudah terdapat inisial investment-nya 32 juta dan tingkat bunganya yaitu 15%. Nah, yang pertama untuk menentukan cash inflow sama dengan input saja ke NPV untuk mesin B. Lalu kita enter, tarik ke bawah. Nah, untuk diskon vektor sama dengan kita input saja ke NPV. Diskon vektor mesin B. Kita tarik. Nah, untuk present value sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk menentukan total present value, kita langsung saja ke AutoSum, lalu enter. Nah, untuk menentukan net present value, menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment, lalu enter. Nah, hasilnya 8 juta sekian. Nah, yang kedua
Untuk menentukan cash inflow, sama dengan kita input saja ke yang sebelumnya, lalu enter. Tarik ke bawah. Untuk menentukan diskon vektor, nah yang ini menggunakan rumus sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga, kita kunci kurung tutup pangkat tahun pertama. Nah, lalu enter. Kita tarik saja ke bawah. Untuk menentukan percent value, kita menggunakan rumus sama dengan cash inflow dikali dengan diskon vektor. Lalu enter. Nah, kita tarik saja ke bawah. Nah, untuk menentukan total percent value, kita langsung saja ke auto sum, lalu kita enter. Nah, untuk menentukan net present value, menggunakan rumus sama dengan total present value dikurangi dengan initial investment. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk menentukan tingkat bunga, sama seperti sebelumnya, menggunakan trial and error atau dengan perkiraan. Nah, kita coba ke 25% untuk menentukan net present value-nya itu menjadi 0. 25%. Nah, ini masih lebih. Jadi kita tentukan lagi. Misal 28%. Nah, di sini untuk 28% net present value-nya min. Jadi antara 28% atau 27%. Kita coba 27%. Nah, di sini plus, tetapi sudah mendekati 0. Nah, jadi antara 27, sekian. Nah, kita coba 27,89047. Nah, hasilnya 0. Nah, selanjutnya untuk menentukan IRR aktualnya, kita input saja sama dengan ke J2. Nah, untuk IRR estimate-nya sama dengan E5. Oh, maaf. E2, 15%. Nah, jadi investasi diterima apabila IRR atau hitungan tingkat bunga aktual melebihi tingkat bunga sebelumnya. Jadi di sini keputusannya diterima. Nah, kesimpulannya dari video ini, baik mesin A maupun mesin B, proyeknya atau investasinya layak diterima berdasarkan NPV yang positif dan IRR aktual yang lebih dari IRR estimate. Nah, jika dipilih satu, maka saya memilih mesin A karena baik NPV maupun IRR-nya lebih besar dari mesin B. Nah, sekian dari saya mengenai perhitungan NPV dan IRR. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.